Selamat datang kembali. Energi terbarukan berkembang pesat, tapi menyimpannya masih jadi tantangan. Pertanyaan besarnya, bagaimana kita menyimpan listrik saat angin dan matahari berhenti? Para insinyur beralih ke penyimpanan mekanis berbasis gravitasi. Sistem ini mengangkat dan menurunkan beban berat, mengubah listrik menjadi energi potensial. Menara berbasis gravitasi dan penyimpanan di dalam tanah kini bermunculan di seluruh dunia. Bayangkan sebuah motor listrik mengangkat beban berat dengan kabel baja di dalam poros vertikal. Saat listrik berlebih tersedia, motor mengangkat massa, menyimpan energi sebagai potensi gravitasi. Saat daya dibutuhkan, beban turun, memutar generator untuk menghasilkan listrik. Ini prinsip yang sama dengan bendungan PLTA, tapi tanpa air. Kapasitas penyimpanan bergantung pada massa, jarak yang ditempuh, dan gravitasi. Kalikan ini untuk mendapatkan energi yang tersimpan, Deucoem kilowatt. Ide ini sudah ada sejak lama, dari percobaan awal penyimpanan energi secara mekanis, tapi baru sekarang bahan sensor dan elektronik daya menjadi cukup canggih untuk digunakan dalam skala besar. Energy Vault di Swiss membangun salah satu menara peraga pertama menggunakan balok beton yang ditumpuk dan diturunkan oleh derek robot. Setiap balok beratnya sekitar 35 ton, dan menara itu bisa memindahkan ribuan balok secara otomatis sesuai sinyal dari jaringan listrik. Desain serupa sedang diadaptasi di Italia, Jerman, dan Kanada, di mana para insinyur meningkatkan akurasi dan mengurangi keausan mekanis melalui perangkat lunak kontrol canggih dan kopling magnetik. Di Jerman, sebuah perusahaan bernama Gravitricity sedang menguji tata letak yang berbeda. Daripada menara tinggi, mereka menggunakan lubang vertikal dalam yang awalnya dibuat untuk pertambangan. Beban berat bergerak di sepanjang rel pemandu baja, diangkat dan diturunkan oleh derek di permukaan. Pendekatan lubang tambang memungkinkan perbedaan ketinggian yang lebih besar, kadang-kadang ratusan meter, dan dengan demikian lebih banyak energi yang tersimpan. Infrastruktur industri lama digunakan kembali alih-alih ditinggalkan, mengubah tambang yang tidak terpakai menjadi komponen hidup dari sistem energi nasional. Insinyur di Polandia, Inggris, dan Finlandia sedang mengevaluasi konversi serupa, membandingkan biaya pemeliharaan jangka panjang dengan ladang baterai tradisional. Efisiensi energi adalah keuntungan utama. Efisiensi pulang pergi pada sebagian besar prototipe adalah 75 hingga 85%, sebanding dengan baterai lithium ion, tetapi tanpa penurunan kualitas setelah ribuan siklus. Batasan utamanya adalah waktu respons. Baterai merespons dalam milidetik. Sistem gravitasi membutuhkan waktu beberapa detik. Meski begitu, operator bisa menjadwalkan pengangkatan dan penurunan berdasarkan perakiraan cuaca, Bill Vespedians. Ilmu material punya peran penting dalam membuat sistem ini jadi lebih baik. Dulu menara-menara awal pakai balok beton bertulang biasa. Sekarang para insinyur lagi coba-coba pakai massa komposit yang terbuat dari baja daur ulang, serat basal, atau bahkan tanah padat yang dibungkus cangkang polimer. Setiap bahan punya kepadatan, biaya, dan sifat keausan yang beda-beda. Tantangannya adalah menemukan keseimbangan antara massa, ketahanan, dan kecepatan penanganan. Kabel pengangkatnya sering dibuat dari serat sintetis berkekuatan tinggi yang tidak mudah mulur. Ini bikin tegangan tetap stabil dan kehilangan gesekan jadi minim. Bantalan canggih dan peredam magnetik mengurangi kebisingan mekanis dan memperpanjang masa pakai sistem hingga lebih dari 30 tahun. Sistem kontrol juga sudah berkembang. Penyimpanan gravitasi modern mengandalkan digital twin, yaitu replika perangkat lunak real-time dari setiap menara, untuk memantau ketegangan kabel, suhu, dan kesejajaran. Algoritma kecerdasan buatan memprediksi keausan mekanis dan menyesuaikan profil gerakan untuk memperpanjang masa pakai komponen. Di Italia dan Korea Selatan, para insinyur mengintegrasikan model-model ini langsung ke dalam perangkat lunak manajemen jaringan nasional. Saat permintaan melonjak, menara-menara ini akan melepaskan muatan secara otomatis, berkoordinasi dengan aset angin dan hidro. Hasilnya adalah frekuensi yang stabil yang mendukung kendaraan listrik, pusat data, dan transportasi perkotaan tanpa penurunan tegangan yang tiba-tiba. Salah satu penerapan yang paling mengesankan adalah konfigurasi menara hibrida yang sedang dikembangkan di Spanyol.
Alih-alih satu poros pusat, beberapa penyeimbang bergerak secara mandiri di sepanjang rangka silinder. Setiap unit digerakkan oleh motor generatornya sendiri, memungkinkan kontrol yang lebih halus dan beban parsial. Jika satu mekanisme gagal, yang lain terus beroperasi. Redundansi modular ini mengurangi waktu henti dan meningkatkan keandalan pengiriman. Desain Spanyol juga mencakup pemulihan panas dari sistem pengereman, mengubah energi gesekan menjadi listrik atau pemanas distrik. Ini adalah contoh bagaimana sistem mekanis dan termal dapat bergabung menjadi platform penyimpanan terpadu. Dampak lingkungan adalah area penelitian lainnya. Berbeda dengan PLTA yang dipompa, menara gravitasi hanya butuh sedikit lahan dan tidak perlu waduk air. Menara ini bisa dibangun di lokasi industri, dekat gardu listrik, atau bahkan jadi bagian dari gedung-gedung tinggi. Para arsitek di Belanda sedang meneliti penyeimbang yang dipasang di fasad gedung. Ini bisa menstabilkan jaringan listrik kecil di perkotaan padat. Sama halnya, para insinyur di Jepang sedang menguji sistem bawah tanah yang dirancang untuk beroperasi tanpa suara di bawah jalan-jalan kota. Lahan yang minim dan risiko lingkungan yang rendah membuat sistem berbasis gravitasi cocok untuk daerah yang sulit memakai penyimpanan hidro tradisional atau baterai kimia. Biaya masih menjadi hambatan terbesar untuk penerapan yang luas. Unit-unit awal berharga antara 2 hingga 3 juta dolar per megawatt kapasitas, lebih mahal dari alternatif baterai lithium ion. Namun, para analis memperkirakan biaya akan turun drastis seiring dengan standarisasi baja dan metode konstruksi. Di Amerika Serikat, beberapa koperasi energi sedang mengevaluasi strategi pengadaan multilokasi yang berbagi biaya logistik dan perakitan. Uni Eropa mendanai proyek-proyek lintas batas yang menghubungkan menara gravitasi ke klaster energi terbarukan di Italia, Polandia, dan Prancis. Penerapan bersama ini bertujuan untuk membuktikan skala ekonomi yang dapat membuat penyimpanan mekanis kompetitif pada tahun 2028. Arah menjanjikan lainnya adalah penggabungan dengan aset energi yang sudah ada. Di Indonesia, para perencana sedang mencari tahu apakah penyimpanan gravitasi bisa digabungkan dengan pembangkit listrik panas bumi untuk menyerap kelebihan produksi di malam hari. Dengan mengangkat beban saat permintaan rendah dan melepaskannya saat puncak, operator bisa menghaluskan kurva produksi tanpa menyentuh turbinnya sendiri. Begitu juga, pembangkit listrik tenaga air Kanada sedang diuji dengan modul gravitasi yang membantu penyeimbangan cepat saat level waduk rendah. Prinsip rekayasa dasarnya sama, yaitu menggunakan potensi mekanis sebagai penyangga elastis yang memperkuat sumber energi lain, bukan bersaing dengannya. Mari kita bahas persamaan energi inti dalam istilah praktis. Energi potensial dalam suatu massa sama dengan beratnya dikalikan dengan perbedaan ketinggian. Sebuah balok seberat 35 ton yang diangkat 100 meter menyimpan sekitar 9,6 megajoule. Kalikan ini dengan ratusan balok dan angkanya menjadi berarti untuk skala industri. Sebuah menara setinggi 150 meter dan 5.000 ton massa bergerak dapat menstabilkan ladang angin. Perangkat lunak kontrol presisi sesuai dengan frekuensi jaringan. Sistem keamanan itu penting sekali. Para insinyur merancang beberapa lapisan pengereman, termasuk kopling mekanis, pengereman regeneratif melalui generator, dan pengaman darurat yang langsung menjepit beban jika listrik padam. Gerakan setiap balok dilacak oleh sensor lidar dan encoder cadangan, memastikan akurasi setingkat sentimeter. Tes yang dilakukan di Swiss menunjukkan bahwa bahkan dalam simulasi kegagalan kabel, balok berhenti dalam jarak setengah meter dari perkiraan. Tingkat keandalan ini sangat penting jika sistem ini akan dibangun di dekat daerah padat penduduk. Standar sertifikasi nasional sedang disusun untuk mengatur pembangunan, pemeliharaan, dan kontrol operasional menara energi semacam itu. Season 2. Pengurangan kebisingan dan estetika juga memengaruhi penerimaan masyarakat. Di Prancis dan Portugal, proyek-proyek di dekat area perumahan menggunakan panel kedap suara dan penutup visual agar menyatu dengan pemandangan kota. Beberapa menara eksperimental bahkan berfungsi ganda sebagai landmark arsitektur, dengan efek pencahayaan yang disinkronkan dengan aliran energi. Tur publik dan pameran edukasi menjelaskan bagaimana gravitasi menjadi listrik,
membantu masyarakat setempat menghargai infrastruktur pembangkit listrik bersih yang terlihat. Elemen desain yang berpusat pada manusia ini mungkin terlihat sekunder, tetapi pengalaman menunjukkan bahwa persepsi publik seringkali menentukan apakah suatu teknologi berkembang atau terhenti setelah instalasi pertamanya. Untuk memperluas dari prototipe ke jaringan nasional, dibutuhkan rekayasa dan kebijakan. Operator jaringan harus memastikan bahwa sistem berbasis gravitasi dapat ikut serta dalam pasar layanan tambahan, pengaturan frekuensi, cadangan kapasitas, dan pengurangan beban puncak. Italia dan Jerman sudah membuat kerangka kerja yang memungkinkan penyimpanan mekanis mendapatkan kompensasi yang sama dengan sistem baterai. Di Amerika Utara, operator transmisi masih memperbarui standar untuk memasukkan sistem ini. Setelah terintegrasi, menara gravitasi dapat berfungsi sebagai node terdistribusi, mengisi daya secara otomatis saat pasokan terbarukan tinggi dan melepaskan daya saat permintaan memuncak. Pengiriman berbasis perangkat lunak ini menjadikan mereka dari jaringan cerdas yang muncul di seluruh negara maju. Salah satu variasi baru menggunakan ruang bawah tanah, bukan menara. Prinsipnya dibalik, piston besar menekan udara di gua-gua tertutup saat diturunkan, lalu melepaskan tekanan itu untuk menggerakkan turbin saat naik. Dengan menggabungkan efek gravitasi dan pneumatik, para insinyur mencapai kepadatan energi yang lebih tinggi. Pembangkit percontohan di Finlandia dan Amerika Serikat sedang mengevaluasi apakah kompresor gravitasi ini dapat berfungsi sebagai penyangga energi jangka pendek untuk microgrid. Jika terbukti layak, mereka akan memperluas penerapan penyimpanan gravitasi di luar menara besar menjadi instalasi bawah tanah yang ringkas, yang cocok untuk lingkungan perkotaan atau terpencil. Perlombaan internasional untuk mengkomersialkan penyimpanan energi gravitasi mirip dengan masa-masa awal tenaga angin dan surya. Sekarang, Kementerian Energi Nasional menambahkan penyimpanan mekanis ke dalam rencana strategis mereka. Pada tahun 2029, solusi sistem berskala besar diharapkan ada di Eropa, dengan perluasan di Korea Selatan dan Kanada. Jika biayanya turun, penyimpanan gravitasi bisa menguasai 10% pasar penyimpan stasiun global, awet realistis dan terukur. Kadang-kadang orang-orang bertanya, kenapa sih kita harus investasi di penyimpanan energi mekanik? Padahal kan sudah ada baterai kimia. Jawabannya ada pada masa pakai dan kemandirian sumber daya. Sistem gravitasi itu pakai baja, beton, dan perangkat lunak, bukan logam langka atau cairan kimia. Mereka cuma butuh sedikit daur ulang, tidak ada bahan yang mudah terbakar, dan bisa berfungsi puluhan tahun dengan perawatan mekanik yang gampang. Ini penting banget buat negara-negara yang susah dapat pasokan litium atau kobalt. Campuran teknologi penyimpanan energi itu bikin sistem energi jadi lebih kuat, melindungi negara dari harga bahan baku yang naik turun, sambil terus mendukung energi terbarukan setiap tahunnya. Dunia pendidikan sudah mulai melihat potensi ini loh. Universitas-universitas teknik di Prancis, Polandia, dan Amerika Serikat sekarang memasukkan modul penyimpanan energi gravitasi dalam kurikulum teknik mereka. Mahasiswa belajar menghitung energi potensial, merancang komponen penahan beban, dan mensimulasikan interaksi jaringan listrik. Program-program ini memastikan bahwa saat industri ini berkembang, tenaga kerja yang terlatih sudah siap. Proyek kolaborasi menghubungkan universitas dengan laboratorium nasional dan perusahaan rintisan, mempercepat inovasi melalui pertukaran data terbuka. Ekosistem yang terbentuk ini mirip dengan bagaimana bidang kedirgantaraan atau semikonduktor berkembang melalui penyempurnaan yang stabil, bukan lompatan tiba-tiba. Versi masa depan dari sistem ini kemungkinan akan menggabungkan kecerdasan buatan, massa yang mengambang secara magnetis, dan roda gigi adaptif yang menyesuaikan diri dengan siklus jaringan harian. Dengan menghilangkan gesekan dan mengoptimalkan kurva percepatan, mereka bisa mencapai efisiensi di atas 90%. Para insinyur sudah mencoba lift yang dibantu superkapasitor yang menangani fluktuasi kecil secara instan, menyerahkan menara utama untuk gerakan yang lebih lambat dan berkapasitas tinggi.
Hibridisasi penyimpanan cepat dan lambat dalam satu kerangka mekanis ini bisa mengubah jaringan menjaga stabilitas, memadukan fisika klasik dengan otomatisasi modern dalam satu desain yang elegan. Cerita tentang menara energi berbasis gravitasi pada akhirnya adalah tentang menemukan kembali kesederhanaan. Dengan mengubah gerakan menjadi penyimpanan, para insinyur telah menciptakan teknologi yang dapat bertahan selama beberapa generasi dengan dampak lingkungan yang minimal. Dari lembah Swiss hingga ladang panas bumi Indonesia, dari kota pertambangan Kanada hingga pesisir Portugal, prinsip yang sama berlaku, energi dapat ditahan di tempatnya, menunggu dengan sabar saatnya untuk kembali. Saat negara-negara berlomba menuju daya yang andal tanpa kompromi, mega baterai vertikal yang hening ini mungkin akan menjadi tulang punggung era energi baru yang seimbang. Terima kasih banyak sudah menonton. Tolong suka dan berlangganan.